Oke, ini adalah video part keempat nih, hipotesa tentang Joy Boy sendiri. Nakama, pernahkah kalian juga berpikir kritis nih? Apakah alasan Silver Rayleigh kala itu nekat menemui Luffy dengan cara berenang melalui combat? Padahal itu adalah pusatnya Saking yang sangat ganas-ganasnya. Kapal angkatan laut sendiri saya juga berpikir dua kali tuh jika harus melewatinya. Tapi sang raja kegelapan itu berenang seorang diri. Apakah pertemuan di Sabaody Archipelago kala itu membuat Rayleigh akhirnya sadar jika ia langsung tahu Luffy adalah seorang Joy Boy setelah apa yang dikatakan oleh murid pertamanya, Akagami no Sang? Nah, aku terkejut Raisan, ada bocah dari S Blue yang mengatakan yang sama seperti yang dikatakan kapten kita Rogers. Orang itu memiliki jiwa kebebasan seperti dia. Ya, ini semua merujuk pada pesan yang ditinggalkan Roger, dan akhirnya di sini nih 20 tahunan pesan itu yang dibicarakan Roger, akhirnya Rayleigh menjaga si Joy Boy muda dan melatihnya. Kita breakdown nih melalui perspektif sang raja kegelapan Silver Rayleigh. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai part keempat adalah kemunculan Rayleigh disebabkan ia tahu Joy Boy akan hadir melalui si topi jerami baru milik Roger itu, Mugiwara Luffy. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Mediative yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, dengarkan ini baik-baik. Kita semua percaya nih bahwa seluruh kru Roger kala itu yang pergi mengunjungi pulau terakhir dan Roger pada akhirnya menamai sebagai Locktail. Semuanya tahu isi dari harta karun One Piece itu sendiri. Apalagi nih sang wakil kaptennya Rayleigh. Dia juga lebih diberikan informasi lah yang pasti yang sangat detail dari Roger harusnya. Kalau itu kita ingat bahwa proses eksekusi Roger membuat dunia bajak laut itu membara nih, dan inilah yang menyebabkan tragedi munculnya era baru para supernova menakjubkan. Di antara para ledakan bintang-bintang itu ada sebuah bocah dari S Blue yang memiliki topi jerami pula khas dengan Roger. Dia adalah Mugiwara Luffy. Nah, ternyata nih jika ditelisik lebih dalam lagi, Luffy ini berhubungan dengan orang-orang dari kru Roger itu sendiri. Orang pertama yang buat Luffy tergila-gila menjadi bajak laut dan hidup bebas memiliki ideologi kebebasan tadi adalah Akagami no Sang, pria yang berada dalam Oro Jackson sejak umurnya 1 tahun kala itu. Orang inilah yang akhirnya mempertemukan Luffy dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dan jika ditarik lebih panjang lagi nih, Sang sepertinya memainkan mastermindnya di sini. Karena 25 tahun setelah itu Luffy menjadi dewa matahari Nika, dan buah iblis tersebut sebenarnya adalah Hito Hitonomi model Mythical Zoan. Nah, jika dihubungkan dari Road to Red movie-nya Uta itu, One Piece episode 1029 kemarin masuk akal. Ternyata Sang juga tahu jika buah iblis ungu itu sangat spesial. Bahkan ketika ia bertemu dengan Luffy, dia memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan nih, dan dengan sengaja membawa Devil Fruit tersebut ke kedai Makino di desa Fusa. Bahkan ketika sekembalinya mereka dari pulau Elegia, Sang bersama dengan para krunya kembali menemui Luffy, dan kini dengan raut wajah yang lebih mencurigakan lagi. Meski memang tidak diperlihatkan secara pasti, tapi banyak spekulator yang menspekulasikan bahwa Sang memiliki rencananya sendiri di sini. Dan kemarin di part ketiga itu kita membuat hipotesa pula nih, jika memang Sang melakukannya kepada Luffy karena pesan dari kaptennya dahulu, Goldie Roger. Jika memang seperti itu masuk akal sebenarnya. Bukan itu saja, bahwa perjalanan awal Luffy yang juga bertemu dengan anggota Oro Jackson lainnya, dia adalah Dr. Paus di masa lalu, yaitu Crocus. Bahkan jika kalian ingat, dia sempat mengatakan hal seperti ini pada Luffy. Mungkinkah mereka lah bajak laut yang kita tunggu selama ini? Aura bocah itu sangatlah aneh, bukan begitu, Roger? Menarik. Sampai kemudian yang paling buat kita terkesan, perjalanan membuat seorang seperti sang raja kegelapan itu harus turun gunung. Ya, Meo Silver Rayleigh. Pertemuan mereka terjadi di Sabaody Archipelago nih. Kita ingat seorang Admiral Excalibur Kizaru berada di sana. Dan seperti yang kita tahu bahwa para supernova itu kocar-kacir ini dibuat karenanya. Namun beruntungnya Luffy yang hampir sekara bersamaan Zoro kala itu, tiba-tiba seorang berjubah menolongnya. Nah, yang ternyata itu adalah kakek yang berada dalam ruangan tadi yang sempat memecahkan Seastone tersebut. Nah, dengan semua akhirnya terkejut jika orang yang menyelamatkannya adalah legenda bajak laut terkenal, sang raja kegelapan, wakil kapten dan tangan kanan Goldie Roger sendiri di masa lalu, Meo Silver Rayleigh. Kita flashback sedikit nih, kenapa orang seperti Rayleigh muncul kembali, dan ini adalah pertemuannya dengan Sang yang mampir ke Sabaody kala itu dan menemui gurunya tentunya. Sang sempat mengatakan seperti ini,
Aku terkejut Raisan, ada bocah dari SBU yang mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan kapten kita Roger dahulu. Bocah yang memiliki jiwa kebebasan seperti dia di masa lalu. Nah, ini kemungkinan merujuk kepada pesan Roger kepada Sang yang kita bahas di part ketiga kemarin. Dan akhirnya Rayleigh memang membenarkan jika Sang yang memberitahukannya. Rayleigh kala itu juga sempat berkaca-kaca nih setelah melihat Luffy menggunakan topi jerami Roger yang bahkan dia sendiri tidak tahu jika Sang dahulu berada bersama mereka. Dan topi yang digunakan Sang adalah milik Roger, artinya topi jerami itu diwariskan secara turun-temurun. Sahabat di kala itu memang sangat pecah nih karena Kizaru bersama dengan angkatannya membombardir nih daerah situ. Bahkan dengan adanya Rayleigh saja tidak membuat para supernova itu aman. Sampai akhirnya di tengah pertempuran itu Rayleigh dibisikkan oleh Bartolomeo Kuma seperti ini. Rayleigh, namaku Bartolomeo Kuma dan aku bagian dari pasukan revolusioner. Aku mengirim mereka ke suatu tempat untuk mereka mendapatkan pengalaman untuk lebih kuat lagi. Dan ya, akhirnya dari sini nih Rayleigh mulai menjalankan mastermind-nya sendiri. Dia membuat perencanaan dan pertemuan dengan para kru Mugiwara sendiri adalah 2 tahun. Mereka semuanya berpencar dan dari sinilah akhirnya semuanya dimulai. Luffy yang sempat berada di Amazon Lily harus ke Marineford kala itu karena Ace kakaknya sedang dalam masa eksekusi. Maka dari itu dia harus menyelamatkannya. Bahwa kedatangan seorang Rocky pengguna topi jerami itu tentu begitu mencolok nih, karena semua orang akhirnya tahu jika Luffy itu sangat fenomenal latar belakangnya. Dia adalah cucu pahlawan Angkatan Laut Monkey D. Garp, putra dari seorang revolusioner menakutkan D. Dragon, serta adik angkat dari Portgas dia sendiri. Semua orang begitu merinding mendengar latar belakang yang sangat rumit dan menakutkan. Nah, Marineford menjadi peperangan besar nih, dimana kemarahan Shirohige membuat markas angkatan laut itu berantakan. Namun pada akhirnya Ace yang berhasil diselamatkan akhirnya terkena manipulasi dari Akainu dan menyebabkan egonya muncul kembali. Lalu ia memilih jalan sendiri untuk membantu ayahnya Shirohige, meskipun Shirohige telah memutuskan hubungan dengan era baru agar mereka para mantan Shirohige pair itu membuat pilihan sendiri setelah Shirohige gugur. Namun Ace berkata lain nih, dia menentangnya. Nah, inilah nih yang menyebabkan kecerobohannya karena dia lupa jika magma itu lebih kuat daripada api. Nah, Ace kalah dalam adu pukulan dengan Akainu, namun tak berhenti sampai di situ saja nih. Trik licik Akainu menyerang Luffy yang lebih lemah dan ini membuat Ace berkorban nih, dan akhirnya menembus punggungnya itu dan membuat Luffy benar-benar mengalami trauma berat. Nah, apa yang dihasilkan dari Marineford adalah luka mendalam bagi Luffy sendiri, dan dari sini dia pun juga mendapati tanda X di dadanya itu. Bukankah ini menarik? Karena bukannya ini malah secara sengaja nggak langsung nih sedikit menggambarkannya jika isi One Piece sendiri yang berada di Lauk Tale adalah kisah Joy Boy yang berlanjut ke Luffy sendiri. Dan ini nggak salah pula kan jika bekas luka dari tanda X di dadanya itu adalah sebuah pertanda harta karun yang mungkin Oda Sensei memberikan clue-nya di sini. Mengingat harta karun bajak laut biasanya juga identik dengan lambang X. Sangat menarik nih. Setelah ini, Lau dan Jinbe membawanya ke Pulau Rusukaina yang berdekatan dengan Amazon Lily, dan semuanya kaget karena di balik lautan mereka melihat para monster laut itu pada tergeletak. Lalu muncullah seorang kakek tua dengan rambut putihnya dan itu adalah sang legenda Silver Rayleigh. Ya, Rayleigh kembali lagi nih. Nah, dari sini ia mulai membuat Luffy semakin kuat. Dia mengajarkan Luffy sesuatu yang berharga tentang pemahaman haki. 3 haki sekalipun bahkan di Pulau Rusukaina itu diajarkan. Rayleigh juga menunjukkan kenapa seorang pengguna haki raja akan sangat istimewa nih, dan ia sadar Luffy juga memiliki semua hal itu. Nah, prediksi kita sepertinya setelah ia mendapatkan informasi dari sang tengah bocah yang dipertaruhkan mewarisi tekad kebebasan kaptennya Roger dahulu. Dan setelah menyaksikan pertempuran Marineford kala itu, dia berhubungan dengan orang-orang di seperti Dragon, Garp dan juga Portgas di Ace putra Roger itu sendiri. Rayleigh semakin yakin lagi nih jika itulah orang yang sudah dicari Roger dan mewujudkan pesan dari Joy Boy kemudian nanti. Pria 20 tahun lalu yang sempat membuat mereka berpikir nih, siapa seseorang yang berasal dari S Blue itu dan menjadi Joy Boy berikutnya. Itulah kenapa Rayleigh membimbingnya dengan serius, dan satu-satunya orang yang paling berjasa sampai sekarang membuat perkembangan kekuatan Luffy naik berkali-kali lipat. Itu adalah Silver Rayleigh. Bahkan nih pesan Rayleigh padanya kala itu, jika di luar sana ada pengguna Kenbun Shokuno Haki yang bisa melihat ke masa depan, mungkinkah orang itu adalah Katakuri, Mihawk, atau Rayleigh mengatakan jika yang dimaksud adalah pesan dari Joy Boy setelah ia melihat ramalan masa depan itu tentang Joy Boy menggunakan haki pengamatan pula. Who knows? Kalian ingat gak momen ketika Rayleigh membantu Luffy kembali ke Marineford kala itu? Dia bahkan juga sempat membuat guru saja terheran-heran nih jika seorang legenda sepertinya bersama dengan Luffy. Nah, tanya itu saja nih, momen perpisahan dengan Luffy di Sabaody lagi membuat kita terkesan, dan itu menimbulkan kesan mendalam bagi Rayleigh sendiri.
Ketika Zoro Sanji bertemu dengan Luffy lagi, mereka akan menuju Thousand Sunny, tetapi para angkatan laut mengejar mereka. Dan di balik bukit itu, Rayleigh muncul lagi dan membuat Luffy menyampaikan salam terakhirnya. Rayleigh, aku akan melakukannya. Aku akan menjadi raja bajak laut. Senyuman di wajah Rayleigh membuatnya mengingatkan kenangan lama nih. Lalu Luffy dan Zoro itu mengatakan, baiklah Rayleigh, terima kasih banyak. Aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Dan itulah yang membuatnya meneteskan air mata nih, mengingat pula pelatihan 2 tahun di Rusukaina itu, melihat bagaimana Luffy berkembang sangat pesat. Dia dilatih begitu keras sampai akhirnya dia melanjutkan perjalanan seperti apa yang dilakukan dahulu bersama sahabatnya Goldie Roger. Seketika itu, Rayleigh menggunakan sabetan pedangnya dan membuat jarak antara para angkatan laut dengan Luffy. Dia bilang seperti ini, ini adalah perjalanan baru untuk muridku. Kalian tak usah memaksakan diri untuk mengejarnya. Dari sini juga ditarik lebih jauh lagi nih, ini semua memang semakin menarik karena pertempuran God Valley dahulu yang membuat mereka berhasil mengalahkan Rocks. Mereka juga membawa harta karun yang ternyata salah satunya adalah Sang. Dan Sanglah yang membuka pintu itu semua. Bagaimana cara melahirkan Joy Boy di era ini, dan semuanya memang terhubung nih dengan orang-orang di God Valley itu sendiri sampai nantinya kebangkitan Joy Boy secara resmi. Lalu bagaimana nih kisah ini membawa sampai akhir Wano Kuni kemarin itu, dan Luffy membangkitkan seseorang yang memiliki DNA seperti Joy Boy melalui Nika. Oke, ini semuanya berasal dari ingatan Kaido tentang sosok yang akan menaklukkannya. Benar, itu adalah Joy Boy. Dan Kaido sendiri sudah berulang kali mendengar kata Joy Boy dari kaptennya dahulu. Apakah perang Wano Kuni itu memang sudah lama diramalkan, bahkan di era pertempuran God Valley itu? Oke, kita akan buatkan part kelimanya untuk menuju ke babak klimaks tentang Joy Boy tersebut. Gimana menurut pendapat kalian? Perspektif Rayleigh ini bisa saja masuk akal nih. Bahkan kala itu ketika kemunculannya sudah sekian lama menghebohkan para supernova, Gorosei, angkatan laut, bahkan Monkey D. Gap sekalipun nih, Rayleigh pasti memiliki alasan kenapa dia sudah turun gunung. Next, kita akan hubungkan hipotesa ini sampai ke pertempuran Wano Kuni kemarin melalui ingatan masa lalu Kaido dan persepsi ramalan Rock D. Sebex. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNDR TV and we'll be come back.